Taib, jazakillah khairan teman-teman semuanya. Ya, pakai ini aja. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, siap belajar ya. Nah, insya Allah, siap istiqomah sampai akhir. Ya, harus diniatin. Niatnya mudah-mudahan kuat di hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna amalan salihan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan pengurus ya, tentu saja jazakumullah khairan kepada MT Khairatul Nisa yang sudah memfasilitasi kita untuk belajar, juga menyelenggarakan majelis yang luar biasa, yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya, baik ketua, pengurus dan jamaahnya semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ya tergerak hati kita, berjalan langkah kita menuju tempat yang sangat mulia untuk sama-sama kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis yang paling mulia di antara majelis-majelis yang lain. Dan ini adalah kesempatan atau nikmat yang sangat indah dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa terukur dengan nilai dunia seisinya. Jadi teman-teman semuanya, kita hadir di sini saja seharusnya itu sudah menjadi sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Ya, bersyukur, alhamdulillah. Teman-teman, kalau orang bersyukur itu bawaan wajahnya bagaimana? Berseri ya. Betul kan? Ya, berseri. Bawaan wajahnya tuh bahagia. Kan orang kalau mengucapkan kalimat syukur, kalimatnya alhamdulillah, pasti senyum kan? Wajahnya berseri gitu. Ya beda kalau orang bilang astagfirullah. Nah, itu pasti ya, nggak ada orang bilang astagfirullah dengan senyuman gini, nggak ada gitu ya. Orang bilang astagfirullahaladzim, kan nggak ada ya. Yang ada astagfirullahaladzim gitu ya. Maka Allah tuh sangat senang sekali kalau hambanya bersyukur. Ya, hambanya bersyukur, Allah senang banget. Alhamdulillah, itu menunjukkan betapa rahmat Allah tuh banyak sama kita. Betul nggak teman-teman? Ya, jadi teman-teman ayo kita sama-sama mengucapkan tahmid ya. Alhamdulillah, biar wajah kita kelihatan cerah ceria semuanya. Bersyukur semuanya. Ala kulli hal bersyukur karena kita mendapatkan nikmat bisa duduk bareng di sini ya. Kemudian apalagi nikmat untuk sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Bisa belajar di majelis yang mulia ini, Masya Allah ya. Baik, tadi disampaikan ya, yang akan kita bahas adalah surah Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 5 aja teman-teman ya. Oke, afwan saya kejauhan ngasih tahunya ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Tapi sebelum kita membahas ya, mentadaburi ayat-ayat tersebut, teman-teman semuanya, kita bahas dulu apa sih fadilah surat Al-Mulk. Nah, ini penting nih supaya kita termotivasi untuk mempelajarinya ya, ayat demi ayat. Kalau 6 episode setiap pekan itu kan berarti sebulan lebih ya.
sebulan lebih lah. Ya maaf ya Umi. Iya boleh. Sudah kedengeran? Oke. Jadi fadilahnya surat Al-Mulk ini teman-teman semuanya, ini banyak sekali. Tetapi di sini Wabah Zuhaili beliau mengambil beberapa saja yang insya Allah ya beberapa saja yang akan kita bahas ini nanti akan bisa menjadi motivasi kuat kita untuk senantiasa membaca, senantiasa menjadikan surat Al-Mulk itu sebagai zikir atau wirid kita. Sunnahnya surat Al-Mulk itu dibaca setiap kapan teman-teman? Setiap malam. Ada 3 surat ya, ini hadisnya sahih ya teman-teman ya. Ada 3 surat yang sebaiknya ya semestinya tidak diwajibkan. Kasihan nanti kalau diwajibkan kita semua banyak dosa ya. Sangat disunahkan sekali, artinya sangat dianjurkan sekali 3 surat ini dipakai untuk pikiran kita selama sehari semalam minimal gitu ya, kita baca ini 3 surat ini ya. Apa saja 3 surat itu? Yang pertama surat Al-Waqiah, kemudian yang kedua surat Al-Mulk, yang ketiga adalah surat Yasin ya. Nah, biasanya surat Al-Mulk ini dibaca Rasulullah SAW setiap malam. Nah, setiap mau menjelang tidur, beliau tuh bacaannya banyak banget. Benar nggak teman-teman? Ini Al-Mulk itu 30 ayat ya. Kita kebayang kalau mau tidur baca Al-Mulk itu sebagian dari kita mungkin bilang begini, kapan tidurnya gitu kan, kapan tidurnya gitu. Tapi kalau sudah terbiasa baca, artinya bacanya lancar gitu ya, lidahnya lancar, insya Allah baca Al-Mulk itu nggak lama. Betul nggak teman-teman? Ya nggak lama, 30 ayat itu insya Allah ya nggak sampai setengah jam insya Allah ya, nggak sampai setengah jam insya Allah. Kalau kita niatkan dengan betul-betul, insya Allah masih bisa kita lakukan. Betul nggak teman-teman? Yang penting tidurnya itu terencana ya. Maksudnya tidur terencana itu bagaimana? Tidur yang benar-benar mau direncanakan gitu ya teman-teman ya. Ada jadwalnya, kalau jam sekian itu tidur gitu ya. Nanti habis isya tuh ngapain, terus kemudian apa yang dilakukan sampai proses mau tidur tuh ya. Artinya benar-benar tidur yang direncanakan. Bukan kalau kita apalagi mama, mungkin banyak di antara kita yang tidurnya nggak direncanakan alias ketiduran gitu ya. Suaranya bergema kalau misalnya dijauhin antara HP sama Oh gitu. ini kan 2 ya. Boleh. Atau yang satu di mute. Boleh. Yang mana yang di mute? Salah satu aja. Ini sinyalnya soalnya ya. Sinyalnya agak itu. Yang di Zoom soalnya bergema katanya. Oh oke. Jadi mungkin suara ini sama suara ini jadi beradu. Oh oke. Ini nggak pakai suara kok. Ini saya iniin. Dimatikan. Sebentar ya teman-teman ya. Sinyalnya. Biasa kalau atas nama gitu ya, mama kan ya kita setting gitu agak-agak. Oke. Nah ini udah dimatikan. Coba. Ya. Teman-teman, suaranya masih kebayang? Masih double? Oke, enggak ya? Oke. Biar kelihatan contekannya, jadi teman-teman nggak usah dipikirin ya. Kok ini yang di share gitu, bukan PPT tapi malah kitabnya gitu ya. Kitabnya begini, nggak usah dipikirin yang ini. Kalau nggak bisa baca, konsennya di saya aja, ya. Konsennya di saya aja. Ya. Saya ulangi lagi ya, tadi sampai mana teman-teman? Ya, kalau insya Allah kita niatkan, insya Allah bisa. Minimal lah baca setengah mungkin, kalau belum bisa semuanya gitu ya. Dan insya Allah ya kalau ada niat, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa saja sih keutamaan surat Al-Mulk ini? Nah, dibacakan ya hadisnya. Ada beberapa hadis waradat ahadis katsirah fi fadli hadhihi surah. Tapi fi hadhihi surah. Tetapi kita baca sedikit saja. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan beberapa ya sahabat atau orang-orang atau para ulama yang memiliki kitab Sunan Arba'ah, yaitu siapa? Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya.
Qala at-Tirmidzi hada hadisun hasanun an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan surah Tabarak ini, surah Al-Mulk ini, inna surata fil Qur'an salasina ayat syafa'at li sahibiha ghufira lahu. Ya. Jadi ada surat di dalam Al-Qur'an yang dia jumlahnya hanya 30 ayat yang nanti dia akan memberikan syafaat kepada siapa sahibnya surah ini. Lisahibiha itu berarti adalah yang menjaganya, bisa membacanya terus menerus, nggak pernah ditinggal, ya, atau yang menghafalkannya, ya. Namanya sahib itu gimana teman-teman? Selalu kalau ada dia pasti ada dia, kan begitu ya. Al-Quran itu, ya, harusnya bagi orang muslim tuh sahiban begitu, qarib, ya, teman akrabnya kita itu adalah Al-Quran, ya, minimal ini surah Al-Mulk ini, ya, senantiasa dibaca, tidak pernah ditinggal setiap harinya. Maka dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang membacanya. Surat apakah itu? Rasulullah kemudian membaca tabarakalladzi biyadihil mulk ila akhiri surah. Inilah surah Al-Mulk. Masya Allah, satu, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada surat Al-Mulk, ya. Bagi siapa yang dekat dengan surat Al-Mulk, bagi siapa yang tidak pernah meninggalkan surat Al-Mulk, ya, nanti kelak dia akan disyafaati oleh surat Al-Mulk dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan lagi, apalagi sebagian dari syafaat, keutamaan surat Al-Mulk adalah apa yang disampaikan oleh At-Tabarani, ya. Kemudian juga Al-Hafidz Ad-Diya Al-Qudsi an Anas bin Malik. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan surah fil Quran khasimat an sahibiha hatta adkhalatul jannah. Ini adalah surat di dalam Al-Qur'an, ya, yang dia akan menjaga yang membacanya, ya, sahibnya, ahlulnya, ya kan teman-teman. Jadi teman-teman jadi tahu nih kalau makna an sahibiha itu di makna, ya kan, yang sering membacanya, yang menjaganya, bisa menghafalkannya. Betul ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau saya bilang sahibiha itu berarti sahibnya surah ini atau sahibnya Quran kalau kita ngomongin ini, ya, nggak usah diterjemahin lagi ya. Nambah antum satu kata dalam bahasa Arab, ya. Masya Allah. Sampai kapan? Sampai orang yang dekat dengan Al-Mulk ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Masyaallah. 2. Ya. Kemudian 3. Ma akhrajahu at-Tirmidzi an Ibnu Abbas fi tasmiyati suratul mulk. Surah Al-Mulk ini dikasih nama, ada yang namanya, ya, dinamakan juga bil waqiyah. Bil waqiyah ya teman-teman ya. Tambahin ya, bukan waqiah, bukan, tapi bil waqiyah wal munjiyah, gitu. Dan juga disebut dengan surat Al-Munjiyah. Jadi selain disebut dengan surat Al-Mulk, ada juga yang menyebut dengan surat Al-Waqiyah dan juga surat Al-Munjiyah, ya. Kenapa begitu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan kenapa disebut dengan Al-Munjiyah dan juga Tunjiyah, gitu ya. Al-Munjiyah dan juga apa tadi? Al-Waqiyah. Hiya al-mani'ah. Hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah. Apa maksudnya? Al-mani'ah itu mencegah, menghalangi, ya. Al-munjiyah itu tunji min adabil qabri. Artinya membuat orang yang senantiasa bersama dengan surat Al-Mulk, ya, lepas dari adab kubur. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita pakai referensinya Ibnu Katsir, nanti di dalam tafsirnya Ibnu Katsir di sana itu ada dijelaskan, ya, bahwa surat Al-Mulk itu menjelma menjadi orang yang membela sahibul kubur ini,
ya. Kemudian dia melawan malaikat mungkar nakir. Ya. Dibela ini orang yang menghafalkan surat Al-Mulk, dibela orang yang senantiasa yang menjaga surat Al-Mulk sepanjang hidupnya, gitu ya. Maka ya dia tidak dibiarkan disiksa oleh para malaikat. Rasanya nih malaikat sudah sesuai SOP-nya malaikat ya. Kalau malaikat SOP-nya apa teman-teman? Kalau sudah ada orang yang dimasukkan dalam kubur, ya udah gagah-gagah nih mau ngedatengin ahli kubur ini, udah seret apa gadanya gitu kan, seret bunyinya aja tuh udah bikin gemeter loh ahli kuburnya. Masya Allah ya, luar biasa. Ini gadanya bukan sembarang gada, ini bener-bener gadanya besar banget gitu kan. Ditarik seret, belum sampai ke sahibul kubur ini, belum sampai di ahli kubur nih ya. Ini Al-Mulk itu sudah menghadang duluan ya di depan malaikat tadi ya. Apa yang kamu mau lakukan kepada orang yang ya di dalam hatinya ada aku? Masya Allah, dalam hatinya, dalam dirinya ada Al-Mulk. Makanya sunnahnya teman-teman, surat Al-Mulk ini kalau bisa sebisa mungkin dihafalkan ya, sebisa mungkin dihafalkan ya. Tadi berapa ayat teman-teman? 5 ayat ya. Nanti kita bahas 5 ayat aja lah ya. Tadi disampaikan 5 ayat ya. Maka sebisa mungkin coba nanti ya, dari Jumat hari ini ke Jumat berikutnya ya teman-teman. Aduh berat ini kajian. Udah rada-rada nih. Yang mau saja, yang mau aja, nggak usah dipaksa ya. Coba 1 hari 1 ayat ya kan. Ketemu Jumat lagi, insya Allah 5 ayat dikantongi ya kan. 5 ayat di dalam hati insya Allah. Nanti sambil nungguin Bu Isti datang gitu ya, coba dengerin dong hafalan saya surat Al-Mulk yang kemarin 5 ayat tadi. Wah, gimana kira-kira, mau gak? Aduh, ketawa. Semangat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti dia memberikan syafaat kepada kita. Saya yakin teman-teman ada yang sudah hafal juga gitu ya, udah ada banyak hafal gitu, atau mungkin sudah pernah hafal gitu. Nah ini diulang lagi nanti ya. Mudah-mudahan sehari 1 ayat, sehari 1 ayat, ketemu nanti 5 ayat. Kalau sudah hafal 5 ayat ini jangan ditambah dulu teman-teman, tenang aja ya. Sampai ketemu nanti hari Jumat, coba kita storing sama teman-teman kita yang datang duluan gitu ya. Jadi ini jadi motivasi untuk datangnya awalan ya. Master hafalan sama temennya, coba ya. Kalau misalnya nggak sampai 5 ayat hafal, misalnya 3 ayat, udah disyukuri dulu, alhamdulillah. Atau hafalnya baru 1 ayat, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, ya kan? Dulu kemarin kan nggak hafal sama sekali, ya. Begitu hafal 1 tuh, alhamdulillah gitu. Betul nggak teman-teman? Ada yang mau begitu nggak? Jadi ini benar-benar menjadi pembela ketika dikubur. Masya Allah, dia yang melindungi ahlul mayit ini gitu, yang melindungi ahlul al-mulk ini. Al-mulknya berubah jadi yang melindungi. Masya Allah ya. Pengen nggak kita mendapatkan syafaat Quran teman-teman ya? Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Kan begitu ya? Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kemudahan kita. Azabnya duluan, sekarang azabnya. Ya, Bismillah, insya Allah. Ya, coba sekarang lihatin kanan kirinya. Ya, lihatin kanan kirinya. Atau cari temen yang dia katakan sama kanannya atau kirinya, boleh, yang penting ketemu pasangannya gitu ya. Coba bilang, nanti minggu depan dengerin 5 ayatku ya gitu. Coba ya, saya kasih waktu 1 menit. Iya. Coba ada azabnya dulu gitu ya, ada azabnya dulu. Nanti minggu depan gitu ya. Sudah bilang begitu sama temennya? Ya.
Oke, terus nanti yang belum kenal berarti ya simpen nomor handphonenya masing-masing temennya yang tadi dibilangin begitu. Ya simpen nomor teleponnya. Nah temennya gunanya untuk apa? Diingetin kalau hari apa. Mau diingetin hari apa? Kan kita setoran hari Jumat ya. Hari Kamis atau hari Rabu gitu ya. Minta tolong ingetin ya gitu. Jadi termotivasi untuk datang. Gimana? Sepakat gak teman-teman? Sepakat ya? Ini kayaknya yang ngomong cuman Masya Allah. Aduh Bu Isti. Tapi ini mudah-mudahan benar ya teman-teman. Orang bilang dari sini. Itu jangan dimut yang situ biar itu kelihatan. Ya, atau ininya taruh di sana. Ini biar saya mut di sini nanti kalau ketemu. Oke. Nah, ini taruh sana aja. Ya, sinyalnya putus. Ya, nggak apa-apa. Yang penting di sini sinyalnya nggak putus ya. Ya, diganti ya speakernya di tempatnya Mbak Admin. Oke. Saya bisukan. Oke, ya. Speakernya di situ biar nggak putus. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti jadi motivasi. Jangan merasa aduh baru juga datang kajian, udah disuruh ngapalin aja. ada lagi teman-teman gini, kalau nggak misalnya nggak bisa ngapalin nih ya, nanti pas datang teman-teman saya belum bisa ngafal tapi dengerin saya ya, baca 10 kali baca. Insya Allah mudah-mudahan yang 11 kali ya kita udah terbiasa, jadi nanti pas baca nggak terbata-bata. Jadi kalau udah bacanya nggak terbata-bata, insya Allah dimudahkan ya, cepet ya. Oke, kita keep dulu masalah hafal menghafal. Jangan jadi penghalang nanti untuk hadir di majelis ya, jangan jadi penghalang juga untuk kemudian nanti apa kita belajar selanjutnya. Yang penting tahu dulu artinya. Nah, tahu artinya nanti insya Allah kita jadi hafal ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada at-tafsir wal bayan ya, tafsir wal bayan sebagaimana materi kajian kita lebih kepada tadabbur ya teman-teman semuanya ya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita fahami ya pada ayat-ayat yang tadi kita baca bersama, mudah-mudahan nanti kita mengambil saripatinya, ngambil hikmahnya betul-betul ya, bisa kita cerna di dalam diri kita, kemudian kita bisa menguatkan keimanan kita dan bisa mengamalkannya. Itu tujuan kita hadir di kelas tadabbur ya. Allah Subhanahu wa taala yaqul Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya, memulai surat ini dengan sifatnya, dengan pujiannya tabarak ya. Kalimat tabarak itu teman-teman semuanya barokah kalau kita ngertinya ya. Kalau kita sering ketemu kalimat barokah, tabarak dari kata tabarak, kemudian kalimat tabarak ini teman-teman semuanya menunjukkan bahwa kemuliaan ya dan berkah itu terus melipat dan terus bertambah ya kan? Terus bertambah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipatkan atau terus menambahkan ya keberkahan untuk kita semuanya, untuk umatnya. Jadi kalimatnya menunjukkan kata berkah yang diberikan kepada umatnya itu tidak pernah terputus, tidak pernah berhenti. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dengan gagahnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian di tangannya, di tangan Aibi makna kekuasaannya itu meliputi segala sesuatu ya, ala kulli syai'in qadir.
kepada segala sesuatu, atas segala sesuatu. Nah, segala sesuatunya itu ya, ada yang teman-teman semuanya di langit, di bumi, wa ma bainahuma. Jadi segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah lepas dan tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dikatakan al-mulk ya, wa huwa idaratu kulli syai'. Ya, sama seperti ketika Allah menghendaki segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Betul nggak teman-teman? Ya, maka sering juga kita membaca lafaz innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, teman-teman, kalau kita mengingat terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Saya mau tanya. Bagi Allah Subhanahu wa taala selalu mudah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ya kan? Kalau Allah mau orang, anak-anak yang usianya masih sangat belia, masih sangat muda, Allah kehendaki dia mudah membaca, mudah menghafalkan Al-Quran. Pernah lihat, pernah ketemu? Pernah? Bahkan ada orang yang divonis dokter lumpuh otak, Allah kehendaki dia bisa menghafal Al-Quran. Bukan hanya satu surat, bukan hanya ya beberapa juz, tetapi sampai ke 30 juz. Pernah dengar? Pernah lihat? Ya, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu mudah banget. Mudah banget. Semudah ketika Allah kehendaki kita semua di sini dimudahkan untuk bisa menghafal surat Al-Mulk. Ketika Allah kehendaki itu menjadi mudah, saya tanya sama ibu-ibu sekalian, kira-kira itu pekerjaan mudah bagi Allah atau pekerjaan sulit? Mudah apa sulit? Mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit itu pola pikir kita, betul nggak? Ya, kita yang sudah suudzon duluan sama Allah. Ya. Bahkan Allah menunjukkan ya kemuliaannya, keagungannya atas segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, ya, dan di mana saja tempat Allah menciptakan makhluknya, ya kan? Ala kulli syai'in qadir. Ya. Dia maha menghendaki segala sesuatunya. Dia yang berkuasa atas itu semua, termasuk kita-kita ini loh, teman-teman semuanya. Kita ada dalam kekuasaan Allah kan? Ya kan? Kita ada dalam ya riayah Allah bukan? Ya. Kita ada dalam penjagaan Allah bukan? Ya. Termasuk bagian kita ada dalam kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja, hadirnya kita di sini, betul nggak? Ini ya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak yang sangat kepengen hadir tapi ternyata nggak bisa hadir. Bagian dari kudrahnya Allah bukan? Betul kan? Ya, maka segala sesuatu hal-hal ya yang menjadi urusan dalam dunia kita, semestinya kalau kita memahami makna ini, kita tidak akan merasakan kesulitan, tidak akan merasakan kepayahan dalam cara kita memandang apa? Kehidupan. Ya. Nah, kalau Allah mau, innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena ya kan, biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kekuasaannya seperti itu. Ya, diawali dengan kalimat tabarak. Ya, artinya apa? Kelipatan keberkahan yang tidak akan pernah putus, terus akan mengalir kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian kalau kita baca ke ayat-ayat selanjutnya, maka Allah akan menunjukkan ya kudrahnya dan menjelaskan kepada kita semuanya atas kekuasaannya. Yang pertama pada kelanjutannya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Teman-teman,
ini juga sudah menjadi sunnatullah, udah menjadi ketetapannya Allah. Kalau kita merasa bahwa kita masih hidup di dunia, selamanya kita itu pasti akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Ya, bagian dari kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan maut, ya kan, maut itu apa? Kematian. Ya, dan hidup. Dia berluakum untuk apa? Menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalnya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, kita nggak usah merasa gitu ya. Kita nggak usah merasa sedih terlalu berlarut, apalagi sampai kita memusuhi Allah Subhanahu wa taala, ya, menggerutuk gitu. Kenapa sih harus aku? Gitu ya. Terus kayak Allah nggak sayang sama aku. Nah, ya. Ada yang begitu. Selama kita dikasih ujian sama Allah, justru disitulah kita akan tahu betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ya. Ada seseorang yang ngadu kepada seorang alim suatu hari, karena ini orang ini soleh. Dia datang kepada seorang syekh yang alim, ya al-alamah gitu ya. Dia cerita, ya. Dia merasa terganggu dengan kanan kirinya, tetangganya, lingkungannya gitu ya. Dia merasa lingkungannya itu tidak sesoleh dia, tidak baik, rusak, ya kan? Rusak segala sesuatunya, akhlaknya dan sebagainya. Maka dia datanglah mengadu ke seorang yang alim ini, yang soleh ini. Apa yang disampaikan oleh syekh tersebut? Ya, dia mengatakan, justru pada kondisi seperti itu kau akan melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita tidak mungkin melihat semua dunia ini baik-baik saja. Tidak mungkin kita melihat kehidupan kita mulus baik-baik saja. Pasti ada ujiannya. Betul kan teman-teman? Pasti ada ujiannya. Nah, ujian itulah nanti yang akan menunjukkan bagaimana kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW saja yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ya, bahkan Rasulullah, ya, ujian Rasulullah SAW selain daripada ujian dakwah, ujian bagaimana mengajarkan umat ini kepada tauhid, ya, ujian beliau juga bahkan ujian ketika menjemput sakaratul maut. Betul nggak teman-teman? Ya, balikin. Di penghujung Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW merasakan sakit sakaratul maut. Ya, padahal kita bisa melihat ada beberapa orang soleh yang meninggalnya tuh tenang, nggak pakai sakit gitu. Iya kan? Tapi Rasulullah, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan sakitnya sakaratul maut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin merasakan apa yang dirasakan pada keumuman umatnya. Umatnya umumnya kalau sakaratul maut itu meninggal, matinya sakitnya tuh seperti ini. Sakitnya tuh seperti ini. Digambarkan oleh para muhaddis, ya, orang-orang ahli hadis gitu kan. Ya, bagaimana Rasulullah merasakan, ditanya seperti apa sakitnya hai Muhammad gitu ya. Seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup. Masya Allah, subhanallah. Ya kan? Itu Rasulullah teman-teman. Ujiannya seperti itu. Lantas siapa kita kemudian kita menolak ujian dalam hidup ini? Kan begitu. Ya. Bahkan kalau kita berbicara masalah ujian, itu pasti ujian Rasulullah jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan dengan ujian kita. Betul kan? Jadi teman-teman yang suka kadang-kadang sok merasa ya, ujiannya paling berat, ya, di dunia ini kayaknya tidak ada orang diuji seberat ujianku. Ada yang begitu? Hebat banget.
Hebat banget gitu ya. Bagaimana judulnya dengan ujian para anbiya, ya para mursalin, para anbiya, para aulia, para orang-orang soleh, para salafus soleh pada waktu itu yang mereka lebih mulia dibandingkan kita. Ujiannya nggak mudah, jauh lebih besar dibandingkan ujian kita. Ya, justru dalam ketika kita punya ujian itu, teman-teman lihatlah ada banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencintai kita, menyayangi kita. Itu kalau kita menggunakan keimanan untuk kita berpikir, betul tidak teman-teman? Ya, kita memaksimalkan dan mengoptimalkan apa? Iman kita dalam apa? Menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimatnya ayyukum ahsanu amalan. Mana di antara kalian yang ketika diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala itu, bahasanya kan begini ya, syarahnya itu ya, kalian itu justru lebih baik keimanannya, lebih bagus lagi ya kan, derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan malah meninggalkan keimanan dan justru malah ya lari daripada ya ketakwaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman semuanya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu masya Allah ada di dalam surat apa namanya Alam Nashrah, ya kan? Ya, kita disebutkan bagaimana cara kita ya untuk menerima ujian itu. Lapang dulu dadanya, artinya penerimaan dulu dengan ikhlas, betul nggak teman-teman? Ya, nanti kemudian kita bisa menyelami inna ma'al usri yusra. Kan diulang sampai 2 kali itu. Ya, dalam satu kesulitan akan ada apa? Kemudahan-kemudahan. Kemudahannya bukan satu tapi banyak. Tapi kadang-kadang kita itu fokusnya pada apa? Kesulitannya. Perhatikan pada ayat selanjutnya, wa huwal azizul ghafur. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ghafur, kata Al-Ghafur itu teman-teman semuanya ya. Kalimat Al-Ghafur, kalimat Ghafur pakai wazan fa'ulun gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu bukan cuma sekali Allah memberikan ampunan, tapi berulang kali dan terus gitu. Allah akan memberi ampunan kepada kita. Ya. Itu terus menerus. Jadi kalau kita bersalah, dosa, datang kepada Allah, diampuni. Nanti kita salah lagi, datang lagi, diampuni, datang lagi, salah lagi, diampuni. Itu terus, ya kan? Nggak akan Allah bosan sama kita, ya. Dan begitulah, ya. Allah, sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Aziz itu maha kuat, ya kan? Maha agung, maha mulia, gitu kan? Dan tidak akan mencegah atau tidak akan ya memutus ampunannya. Yaghfiru wa yarham. Dia terus akan memberikan apa? Ampunan dan terus akan apa? Memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Ya'fu wa yasfah. Ya. Allah itu paling longgar. Betul kan? Kalau kita bersalah, berdosa sama Allah, lebih gampangan mana kita bersalah sama Allah atau bersalah sama saudara kita, minta maafnya. Ya, kadang-kadang loh kita sama saudara kita, sama teman kita gak seberapa dosanya, ya. Tapi ya Allah, ya, minta maaf tuh sulit banget. Ya, minta maaf tuh sulit banget. Udah dibujuk, udah begini, udah gaya begini, udah gaya begitu, tetap aja gak akan dimaafin. Ya Allah, ada yang begitu? Mudah-mudahan gak ada di sini ya. Ya, sifatnya orang mukmin itu apa? Afina anin nas, memberikan ampunan kepada manusia, gampang, mudah memaafkan. Jangan merasa harus menyimpan, ya kan, sebel berlarut-larut, apalagi sampai ya dibawa sampai nanti urusan, tak bawa nih urusannya sampai akhirat, aduh. Ya, itu urusannya makin panjang, Bu.
makin lama itu malah kita yang rugi. Jadi nggak usah lah, kalau semasa kita bisa menyelesaikan urusan itu di dunia, sudah selesaikan aja urusan itu di dunia. Jangan bawa sampai di akhirat, kan begitu. Nggak usah sampai nunggu-nunggu nanti di yaumul mahsyar, nggak usah. Ya selesaikan aja di dunia. Ya, sebagaimana yang disampaikan pada ayat lain, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, di dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, hei Muhammad, kabarkan kepada hambaku, anni, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, ya, aku ini zat maha pengampun dan juga sangat memberikan kasih sayang, ya. Dan itu terus, tidak akan cuma sekali saja, nah, tapi terus. Makanya jangan merasa kita, aduh aku salah lagi nih, nanti diampuni nggak ya dosanya. Jangan ragu, jangan ragu, ya, jangan ragu. Tapi yakin sama Allah. Kalau yang ngaji sama saya sering pasti tahu nih, ya, betapa, ya kan, keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala, positive thinkingnya kita sama Allah Subhanahu wa taala itu harus kuat, ya, harus tinggi. Bukan karena kita merasa sudah banyak amal solehnya, bukan karena kita merasa kita memiliki banyak apa? Ibadah, enggak. Tapi karena sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luas. Itu yang harus kita pegang. Ya Allah, ya, kalau bukan karena amal solehku, kalau bukan karena ibadahku, ya, maka karena rahmatmu, ampuni aku ya Allah. Itu sudah diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, gitu. Kabarkanlah kepada umatku. Ya, maka jangan sungkan-sungkan datang. Ya, kita nih sama Allah tuh harus manja, Bu. Manja, ya kan? Dicontohkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu barang sendalnya putus, sendalnya rusak, sendalnya putus, ya, dia ngadu sama Allah. Ya, ya. Terus kita, ya, Masya Allah, itu Rasulullah. Jadi sama Allah itu manja, gitu, ya, ya. Sama Allah itu apa, Bu? Kita kalau sama emak kita tuh gimana sih? Ya, menunjukkan pengen disayang itu kan kita begitu, ya, manja, kan begitu, ya. Karena kita tahu, gitu, ya, Allah tuh luas kasih sayangnya, ya, Masya Allah. Maka kita lakukan itu dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit ngadunya sama Allah, dikit-dikit nangisnya sama Allah, dikit-dikit apa? Gelar sejadah, bilang sama Allah, gitu. Jangan dikit-dikit ngadu sama teman, dikit-dikit ngadu sama ya, kalau ngadu sama teman, ngadu sama orang tuh zaman sekarang tuh, ya Bu, ya. Ya Allah, udahlah, gitu, ya. Bisa jadi kita jadi apa, Bu? Jadi bahan diviralkan, ya kan? Udah bilang, jangan bilang-bilang ya, aku cuma curhat sama dirimu aja, ya kan? Nanti bisa se-RT bisa tahu semuanya, kan gitu. Bukan RT sekarang, jangkauannya sudah, kalau dunia maya itu, ya, dunia nyata pun semuanya bisa terjangkau kayak begitu. Jadi hati-hati kita curhat sama orang tuh. Ini kan perempuan tuh gampangnya mungkin suka gampang curhat sama temennya biasanya. Maka sekarang insya Allah, ya, curhat pada permasalahan kita apapun, mau permasalahan sepele, mau permasalahan apa lagi, permasalahan yang berat, ya kan? Ya, permasalahan yang berat. Ya, ketika Rasulullah SAW, ya, jalan keluar dari Taif, beliau lari, itu sandalnya putus. Beliau pegang, ya Allah, sandalku putus. Ya Allah, sandalku putus, gitu. Sandal putus. Rasulullah ngadu sama Rasulullah, sama Allah Subhanahu wa taala. Kita, ya, apapun permasalahan kita, ya, apa Bu, kita yakin ini dulu, ya, bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, luar biasa. Kemudian riwayat Ibnu Abi Hatim an Qatadah fi qoulihi ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha adalla bani adam bil maut. Sesungguhnya, kata Rasulullah, ya, Allah Subhanahu wa taala menghinakan
Bani Adam, anak keturunan Adam itu dengan kematian. Siapa yang gak tunduk dengan kematian? Mau levelnya presiden sekalipun, itu kalau sudah dikatakan atau sudah ya berbicara dengan masalah kematian, ya udah gak berkutik, betul gak Bu? Oh gitu. Ya, sebentar ya Bu, boleh dibantu nggak dikonekin? Oh, ininya juga. Oke, sebentar ya teman-teman. Maaf ya, soalnya yang online keputus katanya. Oke. Disconnect yang itu aja. Yang ini? Yang ini. Yang ini diputuskan. Tadi gue nyambung sama. Harus Jadi? nyambung sama yang. Nyambungnya gimana? Sambung. Jadi sinyalnya nggak bagus ya, yang di Zoom. Jadi Nah ini bagi- nyambung lagi. nyambungnya ke yang apa namanya? Ya, teman-teman. Maaf sebentar ya, maaf ganggu. Oke. Wifi apa namanya? Nih coba. Yang mana ini? Tadi belum masuk. Maaf ya, soalnya Nggak apa-apa. Santai aja ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya, kalau hybrid kayak gini nih suka dukanya. Nggak apa-apa. Nggak kuat diskusinya. Ya, lanjut aja ya teman-teman ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan innallaha adzala bani Adam bil maut. Ya. Kematian itu adalah sesuatu yang membuat bani Adam atau anak Adam itu apa? Terhinakan. Ya sudah. Ya. Semuanya bakal merasakan, itu pasti. Nggak mungkin enggak. Ya nggak mungkin nggak bisa ditolak. Kalau sudah datang waktunya, ya la yastaqdimuna sa'atan aw yastakhiruna sa'atan. Nggak mungkin dimajukan walaupun cuma 1 jam, juga nggak mungkin dimundurkan walaupun cuma satu jam. Entar dulu bisa nggak malaikat? Nggak bisa. Kalau sudah takdirnya, sudah malaikat itu nyuruh ya. Allah nyuruh malaikat untuk cabut nyawanya. Malaikat bakal patuh. Dan itu siapapun pasti mati. Ya, siapapun pasti mati. Nggak mungkin enggak. Ya. Kemudian waja'alat dunya daru hayah summa daru maut. Dijadikan dunia itu adalah tempat hidup dan tempatnya mati. Ada 2 peristiwa yang terjadi di dunia, yaitu hidup dan mati. Waja'al akhirah daru jaza summa darul baqa. Di sini ya teman-teman. Dan Allah menjadikan akhirat itu tempat di mana Allah akan memberikan pahala bagi siapa yang beramal di dunia. Amal baik dibalas dengan kelipatan kebaikan. Amal buruk akan dibalas dengan keburukan. Kan begitu, ya. Dan di sana darul baqa, ya tempat kita selamanya akan kembali. Kalau di dunia cuman mungkin rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad SAW 80 tahun, sepanjang itu aja hidupnya. Tapi kalau di akhirat, ya kan, khalidina fiha abada. Abadanya nggak tahu sampai kapan, ribuan, jutaan, miliaran tahun. Seberapa? Bahkan ada yang mengatakan, ya, hidup di dunia itu hanya 1/4-nya hidup di akhirat. Kan Masya Allah, ya, subhanallah. Maka perlu kita cari banyak bekal, perlu kita bujuk Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, supaya kita sukses nanti sampai akhiratnya. Kan doanya umat Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah luar biasa keren. Ya Bu, jangan disepelein ya, doa yang sering kita baca dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan disepelein, itu kan semua orang hafal, betul kan? Tapi Masya Allah luar biasa, itu doa meminta supaya kita di dunia hasanah, ya kan, baik, di akhirat juga baik, kondisi kita baik. Nah itu yang dinamakan suksesnya orang hidup itu ketika dunia baik, akhiratnya juga baik.
Apa gunanya di dunia baik tapi akhiratnya nggak baik? Nggak sukses namanya. Ya, jadi ukuran sukses itu dunia baik, akhirat baik. Kita tahu akhiratnya baik kalau dia husnul khotimah. Kalau akhirnya su'ul khotimah, tidak kita mengatakan dia baik, dia sukses, tidak. Makanya kalau ditanya, Bu, sudah sukses belum? Belum tahu akhirnya nanti. Tapi kita berdoa untuk senantiasa sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Kan begitu. Ya. Kemudian yang kedua, alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ayat ini teman-teman ya termasuk salah satu kalimat Allah Subhanahu wa taala yang saya suka. Ya kan? Bahasanya begini. Allah tuh nantang sama kita gitu ya. Coba ya, dengan bahasanya yang indah, dia khalaqas sab'a samawat tibaqa. Dia yang menciptakan langit itu berlapis-lapis. Gitu kan? Ya, diciptakan langit berlapis-lapis. Coba lihat itu langitnya, indah sekali kan? Ya. Mata fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara tara min futur. Kalau kita lihat terus, ya kan langit itu kalau kita lihat, ya, antum pasti nggak akan ketemu kekurangannya dan apa? Celah cacatnya. Betul tak? Jadi ayat ini nantangin ke kita. Siapa yang menciptakan langit yang berlapis-lapis? Sab'a samawat, sampai 7 lapisan langit. Ini dalilnya. Kalau langit itu bukan hanya satu lapis gitu ya, tapi sampai 7. Adapun kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah peletakannya, lapisannya, apakah bagaimana ya kita dikatakan tingkatan-tingkatan atau ya gelarannya seperti apa, para ulama berbeda pendapat. Tetapi yang masyhur gitu ya, yang banyak diyakini adalah sebagaimana Rasulullah menceritakan ketika beliau Mi'raj ya, maka langit itu bertingkat-tingkat. Masya Allah. Yang kita lihat itu adalah langit dunia. Nanti di ayat 3-nya ya. Coba farji'il basara hal tara min futur. Artinya farji itu kan disuruh mulang, ya kan? Balik kau lihat lagi langit. Kalau cuma sepintas melihatnya, mungkin kamu nggak ketemu celah cacatnya, betul nggak? Yang lihat orang cantik banget, gitu ya. Coba lihat lagi, bukan cuma sekali. Kamu ulang-ulang pun, ya. Kamu ulang-ulang, kamu balik lagi lihat, kamu cermati, kamu amati, ya kan? Maka tetap kamu tidak akan menemukan satu cacat celah buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak teman-teman? Ya. Di mana kita bisa melihat ya kan ya, langit itu punya celah cacatnya enggak ada. Nah, ini loh salah satu ya kan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang menantang. Ini kan manusia itu punya sifat hasud, betul nggak teman-teman? Sifat hasud itu kadang-kadang tuh ada perasaan begini. Kalau dalam bahasa Jawa itu bilangnya kalimatnya begini. Ini ada orang-orang Jawa nggak? Jawa tahu ya, ada ya. Kalimatnya tuh dan iya. Apa bener nggak sih gitu? Apa ya kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya? Masa iya gitu ya? Ya, kadang-kadang orang itu kalau dia ada perasaan hasud, dia tuh akan mengkorek cari kesalahan sesuatu, betul nggak? Nah, ini hikmahnya manusia dikasih sifat hasud. Ada sifat hasud pada diri manusia, ya kan? Itu dijadikan alat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebesaran Allah. Ya. Lihat lagi, balik lagi lihat. Jangan cuma sekali, berkali-kali pun kamu lihat. Ya, maka tidak akan kamu ketemukan apa? Cacatnya langit itu. Ya, kalau kita lihat di surat Al-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amalin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan langit, diangkat langit itu bighairi 'amalin, tanpa ada tiang. Dan enggak runtuh. Betul enggak teman-teman? Enggak ada kita cerita
kita dengar kabar langit sebelah sana, bagian kutub mana, bagian daerah dunia mana lagi runtuh. Ada Bu? Nggak ada. Sedahsyat apapun perkara yang ada di bumi, gempa macam-macam gitu ya, puting beliung macam-macam, tornado macam-macam, ada cerita ya. Kemudian ada langitnya runtuh, nggak ada. Masya Allah ya, padahal nggak ada tiangnya. Ada tiang nggak Bu? Nggak ada ya. Bighairi amalin. Masya Allah, itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka secara tidak langsung kita mengakui kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian sumarajul basara karratain yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nah, ini tadi yang disampaikan ya. Suma ya, terus diulang juga penglihatannya ya. Badiqr itu sesuatu yang detail dilihatnya. Mau pakai ilmu pengetahuan, pakai alat apapun, pakai metode secanggih apapun sekarang gitu ya, coba kau lakukan itu kalau kau ketemu. Nyatanya sampai sekarang belum ada teknologi apapun ya Bu ya, yang bisa menguak tentang rahasia langit. Betul enggak Bu? Ya, paling banter teknologi sekarang itu baru sampai pada apa? Benda-benda yang ada di angkasa. Sampai ke langit belum ada ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuktikan. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dunia sampai ke Sidratul Muntaha. Itu ya lebih tinggi lagi daripada langit yang sab'a samawat tadi. Bukankah itu bukti? Nggak bisa dibantah. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melampaui ya, 1 tingkat, 2 tingkat, sampai ke Sidratul Muntaha. Maka Masya Allah, teman-teman semuanya perhatikan ya, kenapa surat Al-Mulk itu menjadi sangat luar biasa dalam penjagaan kita sebagai orang yang membacanya, orang yang menjaganya, orang yang memikirkannya ya kan? Karena di dalam surat Al-Mulk itu ada sifat-sifat Allah dan kebesaran-kebesaran Allah ya. Yang kita bahas ini apa teman-teman? Kalau kita bahas sampai di ayat ini belum mampu menguatkan akidah kita tentang bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya gitu ya, maka kita harus mengoreksi terus keimanan kita. Banyak kita beristighfar. Ada apa dengan hati kita? Ada apa dengan diri kita? Kan begitu ya, Allah kasih hidayah, kita baca ya kan. Maka teman-teman, kalau kita mengatakannya, orang baca Quran walaupun gak ngerti artinya ya, tetap dia akan membersihkan apa? Jiwanya, walaupun gak ngerti artinya ya. Tapi bagaimana kemudian ketika dia baca Al-Quran, kemudian dia paham artinya, ngerti setiap diqah, ngerti setiap kalimat ayatnya, maka seharusnya Al-Quran yang dia baca itu mampu menguatkan, mampu membuat dia sebagai menjadi pribadi muslim yang kuat dari sisi akidah dan juga kepribadian ya. Baru kita bahas beberapa ayat, kita sudah merasa Masya Allah, luar biasa kebesaran Allah, luar biasa gitu ya ayat-ayatnya. Tambah ke iman kita tuh. Bagaimana kemudian para sahabat yang dulu dibacakan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah, mereka paham bahasanya, maka kemudian kita menjadi maklum gitu ya. Oh ya, kalau sahabat itu imannya luar biasa, gak ada tandingannya, karena mereka betul-betul menerima Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Arti sebenar-benarnya itu apa? Bukan hanya di lisan dia baca, tetapi hati dihadirkan dan seluruh tubuhnya mengimani. Seluruh anggota tubuhnya, semua jisimnya, akhlaknya itu mengimani apa yang dia baca. Itulah yang menjadikan Al-Quran itu ya, bukan hanya sekedar bacaan. Jadi bukan hanya membersihkan jiwanya, tapi menjadi kepribadiannya.
luar biasa. Maka yang kita harapkan dalam majelis kita ya seperti itu. Kita berusaha untuk menjadi pribadi ya yang kuat dalam sisi apa? Ya kan? Dalam sisi keilmuan, dalam sisi akidah, dan ya Islam itu betul-betul adalah kita gitu. Ya kan? Ya, bukan cuma sekedar alma mater gitu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, inilah kenapa betapa mulianya surat Al-Mulk, karena berbicara terkait dengan masalah apa? Ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah dan sebagainya. Maka saya melihat ya Bu, ya kan, beberapa surat-surat yang memiliki hikmah yang luar biasa itu adalah surat-surat yang berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya surat apa? Ayat kursi. Ya kan? Ayat kursi itu ngomongin apa? Sifatnya Allah, betul enggak? Ya. Dan fadilahnya ayat kursi, Masya Allah luar biasa. Betul enggak? Ya. Jadi coba aja perhatikan ayat-ayat Allah, surat-suratnya, terus ininya gitu ya. Maka teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari. Yang terakhir, yang ayat kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya. Artinya Allah sungguh membuat zayyana itu menghiasi, maknanya ya. Kami menghiasi aqrabas samawati ilan nas bikawakib sawabit wasayyawat, ya kan, langit yang paling dekat dengan manusia, yaitu langit yang kita bisa lihat, langit yang pertama nih, yang paling rendah dengan bumi, ya kan, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-kawakib, bintang-bintang, sawabit wasayyawat, ya, planet-planet dan segala sesuatu benda langit. Masya Allah, ya. Jadi itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa tafakur dengan ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pernah belajar tentang galaksi, ya kan? Galaksi bumi Bima Sakti ya, galaksi kita Bima Sakti saja. Itu kita akan merasa takjub. Ternyata galaksi Bima Sakti itu hanya satu galaksi di antara ribuan galaksi-galaksi yang lain. Betul nggak teman-teman? Kalau dilihat itu kayak debu-debu titik-titik gitu yang saling berkumpul satu galaksi dengan galaksi yang lain. Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi Masya Allah, ya, kita itu seperti sebutiran debu di antara debu-debu yang lain. Kebayang gak kekuasaan Allah, seberapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala? Betul gak? Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya keindahan bimasobi itu, kalau bahasa Indonesianya teman-teman itu jamak dari sibah itu lampu gitu. Kenapa? Lianna tubi'u ka'idha istiraj, ya. Karena benda-benda langit tadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dunia, ya, itu bercahaya seperti cahayanya lampu gitu. Ya. Jadi kayak kita lihat bintang gitu kan. Ya, kita lihat apalagi planet-planet itu nggak kelihatan planet ya teman-teman ya. Kelihatannya ya kita kalau lihat di bumi dengan mata telanjang begini ya semuanya kayak bintang aja gitu kan. Nah, ya, cahayanya gitu yang redup dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Masya Allah. Tapi ada lagi fungsinya selain daripada untuk menghiasi langit ya, dengan supaya kita melihat keindahannya, ya. Salah satunya untuk apa? Yurjimu biha asyayatin. Dipakai alat untuk apa? Melempari setan-setan, ya. Jadi setan itu teman-teman semuanya sebenarnya ya dia itu kan punya tujuan untuk merusak manusia. Ada orang yang senangnya itu berburu sama setan,
ya setan yang sudah berwujud atau ya kan berwujud artinya ke manusia ya dan sebagainya yang dikatakan dukun dan sebagainya ya kan, itu kan teman-temannya kan setan kan. Dari mana mereka itu dapat ya, dapat bisikan-bisikannya itu dari setan kan. Nah dari mana setan itu mendapatkan bahan untuk bisikin para dukun-dukun tadi gitu, para sekutu-sekutunya di bumi gitu kan. Nah mereka tuh suka ngintip-ngintip cari tahu tentang takdirnya manusia ya. Nah itu diriwayatkan ya, dan itu digunakannya salah satu fungsi ya kan, bintang itu digunakan untuk apa, lemparin atau membuat setan itu supaya takut nggak mendekat, jadi dia jatuh lagi gitu, jadi dia jatuh lagi, jadi nggak jadi dia sebenarnya nggak tahu dia ya kan, takdir manusia pun dia nggak tahu, tapi kadang-kadang ada orang yang dibuat kayak percaya seolah-olah ngerti gitu, karena satu dengan yang lain setan itu saling bekerja sama teman-teman. Nah, jadi jangan merasa wah keren ini dukun ini manjur gitu misalnya gitu kan, ya dia tahu tuh ternyata gitu, jangan percaya. Satu dengan yang lain setan itu saling bekerja sama ya, kan ada namanya jin itu jin koring ya, yang ada di setiap orang yang membersamai gitu ya, dia juga bisa menjadi sekutu pada setan atau jin yang lain yang ingin menyesatkan manusia. Maka ya, selain dia tadi mencari tahu, pengen tahu tentang takdir manusia atau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan cara yang seperti tadi, dia juga bekerja sama dengan sesama jenisnya, sesama setannya ya. Jadi ada fungsinya apa tadi, bintang-bintang tadi ya teman-teman ya. Satu buat penghias langit bumi, dua untuk rajmus syayatin ya, melempari setan, terus kemudian tiga untuk pertanda arah ya. Selain dari tiga itu jangan dipercaya, wah ada bintang jatuh nih gitu kan, biasanya ayo ini berarti gini-gini, aduh ya, itu perlu dikoreksi lagi akidahnya. Gak usah dipercaya dengan hal-hal yang semacam itu. Wah ini ada di sini berarti ini nanti begini, enggak ya, cuma tiga aja itu fungsinya ya kan, fungsinya apa namanya, masabih tadi, yaitu untuk menghiasi langit dunia, dua untuk rajmus syayatin, yang ketiga untuk tanda penentu arah ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu mereka banyak yang mempelajari terkait hal-hal ya, arah arah utara, selatan, barat, timur ya. Kalau di laut itu dia bisa dipelajari lewat bintang-bintang yang ada di langit ya. Kalau yang nggak belajar dia nggak tahu. Jadi makanya orang yang di laut, di tengah-tengah lautan itu bisa tahu kalau dia sekarang lagi mengarah ke timur, kalau dia sekarang lagi mengarah ke barat gitu ya. Karena ya planet, bintang-bintang dan sebagainya itu memiliki posisi masing-masing dan yang bisa menunjukkan pada arah manusia ya. Begitu ya teman-teman ya. Sama sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqadhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Nah ini sebagaimana ayat lain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna yang sama dengan apa yang kita bahas tadi ya. Jadi dengan itu teman-teman kita menjadi tahu apa yang ada terkandung di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, bahwa ta'abimullah bidzati an kulli ma siwa. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya ya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala ya dari segala sesuatu selain daripadanya. Jangan sampai ada yang ya kan kemudian disamakan keagungannya dengan Allah, nggak boleh ya kan. Allah dan memproklamirkan diri begitu, nggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa malikus samawati wal ardh ya kan, kekuasaan yang meliputi apa?
as-samawat wal ard. Tidak ada yang bisa menandingi ini. Adakah, ya kan? Adakah yang kerajaannya itu sampai tembus ke langit? Nggak ada. Kekuasaannya sampai di luar bumi? Nggak ada. Ya, maka hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan kita. Jangan angkat Tuhan yang lain. Jangan angkat apa? Ya, sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Haram. Ya. Yang kedua, Allahu walladzi awjadal maut wa awjadal hayat liyu'amil al-ibad, ya, mu'amalatul mukhtabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati kemudian hidup, ya kan, bagi makhluk-makhluknya supaya, ya, hamba-hambanya Allah ini, ya, menunjukkan kualitas keimanannya, menunjukkan kualitas kehambaannya. Itu yang harus kita ambil hikmah dari ayat tersebut. Ya. Kemudian, ya, al-ibtilah itu apa? Ujian itu apa? Gitu kan ya. Di sini dikatakan bahwa ujian itu adalah, ya, segala macam kepayahan yang diizinkan terjadi kepada hamba yang kita merasa tidak nyaman, ibu-ibu ya, teman-teman semuanya ya. Kita tidak merasa tidak nyaman, ya, dengan segala sesuatu itu, gitu kan? Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat mana yang dia taat atau justru mengingkarinya, ya. Tapi ada juga ujian yang bukan sesuatu yang nggak nyaman, justru segala sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Segala sesuatu yang menyenangkan, segala sesuatu yang dipandang orang menyenangkan, tapi kemudian ketika ada di tangannya itu menjadikan dia tidak nyaman dan menjadi madarat bagi dia, itu ujian. Akhirnya itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya apa? Harta, betul kan? Ya, harta itu kan siapapun orang kalau dapat senang, betul kan? Jarang orang mengatakan bahwa harta itu ujian, ya kan? Orang pasti merasa bahwa harta itu adalah nikmat, ya, bukan ujian, ya. Padahal pada harta itu ada fitnah juga. Kalau ada fitnah berarti ada ujiannya juga, kan begitu? Ya, hal yutir au yu'sam, kan? Apakah dia menjadi orang yang taat kepada Allah atau sebaliknya dia menjadi orang yang, ya, menyelisihi, bermaksiat kepada Allah dengan apa yang dia berikan, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kepada kita terkait dengan, ya, kesempurnaan ciptaannya, bahwa ciptaannya tidak pernah ada celah cacatnya, ya, dengan kalimat-kalimat yang indah. Ini ayat-ayat yang bisa kita ambil pelajarannya. Kalau kita membicarakan di ayat ini, membicarakan langit untuk ditantang kepada kita semuanya, cari mana celah yang bisa menjadikan, ya kan, engkau menemukan kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala, kalian gak bakalan ketemu, kan gitu, kalian gak bakalan ketemu. Maka pada ciptaan-ciptaan Allah yang lain, ibu-ibu, ada dua yang namanya dalil itu ya. Ayat Allah itu ada dua, ayat qauliyah, ya kan, yaitu Al-Quran, ya, dan ayat kauniyah, yaitu apa? Ciptaan Allah, makhluknya Allah. Dalam dua ini tidak akan kita temukan apa? Cacat, kurang, ya, dan keburukan sama sekali. Yang ada adalah kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Semakin kita pengen tahu, semakin kita detail tahu, maka masya Allah. Bahkan pada sesuatu yang sangat-sangat kita anggap itu sepele sekalipun, gitu ya, kita akan menemukan kebesaran Allah di sana. Contohnya apa? Ya. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tuh enggak malu untuk membuat semisalan lalat. Betul enggak, Bu? Ba'udah itu kan kita terjemahkan sukanya lalat ya. Itu kan hal yang sepele yang kita kalau dia datang kita suka usir, ya kan? Tapi begitu diteliti, masya Allah, pada ciptaan Allah yang namanya makhluk lalat ini, kesempurnaannya luar biasa. Cuman lalat doang, ya kan? Apalagi nyamuk.
Masya Allah, Allah sempurna dalam segala hal, bahkan dalam penciptaannya. Maka ketika kita memiliki Tuhan yang maha sempurna, yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi, kita semakin yakin ya kan, atas kebesarannya, dan mudah-mudahan ini semakin menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.